Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sekolah Indonesia. Kali ini channel Sekolah Indonesia akan berbagi informasi yaitu tentang P3K. Nah, sahabat Sekolah Indonesia pasti pada bingung, apa sih perbedaan PNS dan P3K? Yuk, kita sama-sama cari tahu infonya. Tapi jangan lupa seperti biasa sebelum sahabat Sekolah Indonesia khususnya yang baru mampir di channel Sekolah Indonesia, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe supaya sahabat cerdas Sekolah Indonesia tidak tertinggal info-info terupdate dari Sekolah Indonesia. Apa sih bedanya PNS dan P3K? Aparatur sipil negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau biasa lebih dikenal dengan PNS. Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru-baru ini kita kenal dengan sebutan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, sedangkan ASN itu adalah aparatur sipil negara, dan sekarang aparatur sipil negara itu terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS itu tadi pegawai negeri sipil dan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sahabat cerdas, PNS itu WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menduduki jabatan di instansi pemerintahan. Nah, sedangkan P3K itu WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi bedanya P3K itu ada jangka waktu tertentu atau sesuai dengan perjanjian kerja. Lalu batas usia saat melamar CPNS dan P3K, ya, batas waktu melamar CPNS dan P3K. Nah, untuk batas waktu melamar PNS atau pegawai negeri sipil itu usia minimal 18 tahun. Dan ada batas maksimal. Batas maksimalnya itu 35 tahun sesuai pasal 23 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 atau tahun 2017. Nah, sedangkan batas usia saat melamar P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, usia minimal 20 tahun. Usia minimal 20 tahun untuk pendaftaran atau untuk pelamar P3K. Dan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Maksudnya usia maksimal 1 tahun itu contoh jika dia melamar sebagai guru atau fungsional, jabatan fungsional itu pensiun umur 60, berarti umur 58 atau 59 masih bisa melamar P3K. Nah, untuk jabatan struktural itu kan pensiun di usia 58, berarti batas maksimal 1 tahun sebelum itu berarti umur 56 atau 57. Jadi masih tetap bisa melamar P3K sesuai pasal 16 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018. Nah, itu tadi perbedaan batas usia saat melamar CPNS dan P3K. Lalu bagaimana sih tahapan seleksi
CPNS, dan P3K. Nah, untuk tahapan yang CPNS itu yang pertama itu dilakukan seleksi yang namanya administrasi. Yang kedua, seleksi kompetensi dasar. Yang ketiga, seleksi kompetensi bidang. Atau seleksi kompetensi dasar ini lebih dikenal dengan SKD, sedangkan seleksi kompetensi bidang ini dikenal dengan sebutan SKB. Sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Nah, tahap seleksi untuk P3K itu sama. Yang pertama dilakukan seleksi administrasi. Bedanya dengan PNS itu ada seleksi kompetensi dasar, tapi kalau di sini langsung seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini terdiri dari manajerial, teknis, dan sosial kultural. Jadi sudah jadi satu di sini. Jadi tidak ada lagi seleksi kompetensi bidang atau SKB. Jadi hanya satu seleksi saja sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Nah, itu tadi tahapan seleksi CPNS dan P3K atau perbedaannya. Lalu, bagaimana sih pemberhentian hubungan kerja pada PNS atau P3K? Nah, jadi untuk yang PNS, pemberhentian dengan predikat tertentu. Yang kedua, PNS diberhentikan dengan hormat karena 1. Meninggal dunia. B. Atas permintaan sendiri. C. Mencapai batas usia pensiun. D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. E. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban atau sedang sakit. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Lalu pemberhentian hubungan kerja pada P3K yang pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Yang kedua, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila 1. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Contoh, jangka waktu perjanjian kerja itu 5 tahun, ternyata tidak diperpanjang, ya berarti berakhir atau pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K. Yang kedua, meninggal dunia. Yang C. Atas permintaan sendiri atau pensiun karena permintaan sendiri. Yang D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Yang E. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian yang disepakati. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, di sini ada catatan khusus untuk P3K. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki. Berarti bukan 5 tahun kontraknya, bisa jadi sampai sesuai jabatan yang telah diduduki. Contoh, dia pensiun umur 60, ya berarti dia usia 60 sudah pensiun atau pemutusan hubungan perjanjian kerja. Lalu pasti bertanya-tanya sahabat sekolah Indonesia, berapa sih gaji dan tunjangan PNS dan P3K? Atau perbedaan gaji PNS dan P3K? Apakah sama atau ada perbedaan? Nah, untuk gaji sama PNS dengan P3K. Mereka sama-sama satu memiliki gaji. Pasti namanya orang kerja pasti akan ada yang mendapatkan gaji atau salary. Lalu mereka sama-sama mendapatkan
tunjangan kinerja. Lalu sama-sama mendapatkan tunjangan kemahalan. Nah, dari 3 poin ini dapat dijabarkan mereka sama-sama PNS dan P3K sama-sama mendapatkan gaji pokok, lalu mendapatkan tunjangan keluarga, PNS dapat, P3K juga dapat, lalu mendapatkan tunjangan pangan, sama, PNS juga dapat, P3K juga dapat, tunjangan jabatan, sama, PNS dan P3K juga mendapatkan tunjangan jabatan, sama, PNS dan P3K juga mendapatkan yang namanya tunjangan kinerja, lalu tambahan penghasilan pegawai, P3K juga mendapatkannya, lalu mendapatkan tunjangan resiko atau bahaya, lalu juga mendapatkan tunjangan khusus atau dengan kondisi khusus, lalu sama-sama mendapatkan tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Jadi kalau bukan guru dan dosen tidak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, untuk PNS sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan peraturan presiden tentang gaji dan tunjangan PNS. Nah, untuk P3K sesuai peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 dan sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sahabat-sahabat sekolah Indonesia. Berapa sih batas usia pensiun PNS dan P3K? Nah, untuk batas pensiun untuk PNS bagi pejabat administrasi itu batas pensiunnya 58 tahun. Sama dengan P3K, juga sama 58 tahun. Bagi pejabat pimpinan tinggi 60 tahun untuk PNS. Dan untuk P3K juga sama, umur 60 tahun atau usia 60 tahun. Lalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Lalu untuk P3K 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Berarti golongan tinggi. Itu di fungsional ahli utama itu sampai 65 tahun. Untuk PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dan untuk P3K sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Ya, itulah sahabat cerdas sekolah Indonesia. Perbedaan, apa sih perbedaan dari PNS dan P3K? Semoga video ini dapat membantu sahabat-sahabat sekolah Indonesia. Terima kasih telah menonton video dari Sekolah Indonesia.